Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita bisa berkuliah dengan lancar walaupun dalam keadaan daring. Salawat serangkaian salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepadanya, kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, di video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan makalah yang telah saya buat yang berjudul tentang pengendalian manajemen evaluasi dalam agrobisnis yang disusun oleh saya sendiri, Sonia, NPM 2004020003 dan dengan prodi ekonomi pembangunan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Di dalam sebuah perusahaan, adanya sistem pengendalian manajemen sangatlah penting karena dapat menjadi suatu hal yang berperan besar terhadap laju perkembangan suatu perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki sistem pengendalian manajemen yang baik ataupun tidak ada sama sekali, maka perusahaan akan rentan untuk mengalami kemunduran. Namun pastinya setiap perusahaan memiliki sistem yang dijalankan masing-masing yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. B. Rumusan masalah. Yang pertama, pengertian pengendalian manajemen. Yang kedua, fungsi dan manfaat pengendalian manajemen. Yang ketiga, pengertian hukum bisnis menurut para ahli. C. Tujuan penulisan. Yang pertama, agar pembaca memahami pengertian dari pengendalian manajemen. Yang B. Memahami fungsi serta manfaat dari pengendalian manajemen. Yang C. Agar pembaca mengetahui pengertian hukum bisnis menurut para ahli. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, ada pengertian pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen dapat dikategorikan dan masuk ke dalam bagian dari pengetahuan perilaku terapan atau yang sering kali disebut dengan behavior change. Hal ini memiliki arti sistem pengendalian manajemen sebagai sistem yang berisikan berbagai tuntutan bagaimana menjalankan serta mengendalikan sebuah perusahaan maupun organisasi yang baik berdasarkan berbagai asumsi yang ada. Menurut Anthony, mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam pengendalian setiap aktivitas yang terjadi di dalam sebuah perusahaan dalam upaya menentukan strategi yang sesuai untuk diterapkan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Dan yang kedua, ada fungsi dan manfaat pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen digunakan sebagai salah satu usaha dalam bentuk sistematis yang digunakan sebuah perusahaan dalam mencapai yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan dengan melakukan perbandingan prestasi kerja yang ada dengan rencana serta membuat tindakan yang paling baik dan tepat untuk menghilangkan atau menstabilkan perbedaan yang ada. Selain itu, adanya sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pengendalian biaya yang dikeluarkan dari sebuah perusahaan akan lebih efektif. Manfaat pengendalian manajemen. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen. Manfaat dari sistem pengendalian manajemen adalah dapat mengetahui sudah sejauh mana program yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua,
dapat mengetahui jika ada berbagai penyimpangan yang terjadi dalam proses pengerjaan suatu aktivitas, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir ya, penjelasan yang akan saya bahas yaitu peran manajemen pada agribisnis. Manajemen adalah suatu rangkaian yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, modal, material, maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi manajemen agribisnis ada fungsi perencanaan, ya. Fungsi perencanaan mencakup semua kegiatan yang ditujukan untuk menyusun program kerja selama periode tertentu pada masa yang akan datang. Fungsi pelaksanaan meliputi usaha untuk memimpin, mengawasi, memotivasi, mendelegasikan, dan menilai para karyawan yang ada dalam organisasi. Fungsi pengawasan menekankan pada bagaimana membangun sistem pengawasan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana yang telah dibuat agar tetap berjalan sesuai dengan rel yang ditetapkan. Fungsi evaluasi menekankan pada upaya untuk menilai proses pelaksanaan rencana mengenai tidaknya penyimpangan dan tercapainya tidaknya sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan rencana yang telah dibuat yang ditunjukkan pada objek tertentu. Fungsi pengorganisasian yang merupakan upaya manajemen untuk mengorganisasikan semua sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, ada juga fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian merupakan upaya manajerial untuk mengembalikan semua kegiatan pada rel yang telah ditentukan, sehingga jika diperoleh penyimpangan dari prosedur kerja dapat segera dilakukan pengendalian. Oke, ya. Bab 3-nya adalah penutup, ya, kesimpulan dari makalah yang Sonia buat yaitu sistem pengendalian manajemen adalah kesatuan pemikiran dari metode akuntantis manajemen untuk mengumpulkan dan melaporkan data serta mengevaluasikan kinerja perusahaan. Suatu sistem pengendalian manajemen berusaha untuk mengarahkan berbagai macam usaha yang dilaksanakan oleh semua agar mengarah pada tujuan organisasi dan tujuan pada manajernya. Dari sebuah pengawasan atau pengendalian adalah proses perencanaan. Hasil dari sebuah perencanaan adalah misi, objektif, atau anggaran operasional yang secara keseluruhan akan disertai oleh sistem pengendalian. Sebuah sistem pengendalian manajemen yang baik seharusnya dapat membantu dalam proses pembuatan keputusan dan memotivasi setiap individu dalam sebuah organisasi agar melakukan seluruh konsep yang telah ditentukan. Sistem pengendalian manajemen meramalkan besarnya penjualan dan biaya untuk tiap level anggaran, evaluasi kerja, dan motivasi karyawan. Oke, sampai sini saja yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.